Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel kesayangan kita. Di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan apa yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Bahwasanya kita sudah akan membuat sebuah aplikasi pembayaran, pembayaran SPP itu. Dan aplikasi ini akan kita buat dari awal sampai akhir. Bagi teman-teman yang baru bergabung dari channel ini, silahkan diikuti channel ini dari awal teman-teman, karena memang ini serinya bersambung, jadi agak panjang. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan menambahkan sebuah tombol ini teman-teman. Jadi pada saat kita nanti akan membuat tombol cetak, pada saat kita klik cetak nanti kita tidak perlu lagi menutup form kemudian kita klik tombol ini. Jadi kita akan mencoba pada pertemuan kali ini menambahkan tombol cetak pada user form kita teman-teman. Baik, kita lanjutkan saja langsung. Oh ya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini teman-teman, mohon untuk subscribe channel ini. Mudah-mudahan dengan dukungan dari teman-teman, dengan memberikan subscribe pada admin, menjadikan admin semakin semangat lagi untuk mengupload video-video yang terbaru teman-teman. Baik, kita lanjutkan, kita buka langsung di subscribe kita teman-teman. Kemudian teman-teman buka di main HTML, kemudian kita cari pada kita letakkan di sini teman-teman, di dekat tombol submit. Jadi kita cari submit. Nah ini teman-teman, kita sampai di sini di tombol submit, kita copy paste. Kemudian ini submit kita ubah menjadi button saja teman-teman. Kita rubah jadi button, kemudian warnanya kita rubah jadi hijau gitu ya, hijau. Kemudian di sini kita rubah jadi cetak gitu. Nah, kita tambahkan di sini sebuah on click. Apabila ini nanti tombol ini diklik begitu, kita akan menjalankan panggil kwitansi. Kita akan menjalankan fungsi panggil kwitansi teman-teman. Kita beri tutup, kemudian kita copy saja ini. Kemudian kita masuk ke JavaScript-nya. Ya maaf teman-teman ya, ini sedang batuk ini. Kita letakkan di bagian ini, di akhir saja sini teman. Di akhir simpan spreadsheet. Kita kasih tanda ini panggil kwitansi. Kemudian ini akhir panggil kwitansi. Nah, kita letakkan di dalamnya fungsi kita fungsi kita letakkan panggil fungsi kwitansi kita. Nah, kita akan menjalankan apa? Kita copy paste saja dari sini. Kita jalankan, kita copy paste. Kekeliruan saat ini tidak usah pakai success handlernya. Kita akan menjalankan fungsi yang sudah kita miliki teman-teman. Kemarin kita sudah pernah membuat di makro ini teman-teman. Kalau teman-teman lihat ini di makro kita sudah mempunyai fungsi kwitansi teman-teman. Di punya teman-teman kwitansi berapa kemarin, ini sesuai dengan nama kwitansi kemarin yang punya teman-teman. Jadi yang di copy paste kemarin dari file pembuatan print kwitansi itu di PDF itu, kita ambil kwitansi yang ini, kita copy paste, kemudian kita masukkan di JavaScript-nya. Nah, nanti kita akan menjalankan panggil kwitansi tadi. Pada saat diklik akan menjalankan fungsi kwitansi itu teman-teman. Nah, ini
fungsi ini apabila kita jalankan sebenarnya sudah jalan teman-teman. Nah, sebenarnya sudah jalan, tetapi nanti kalau kita seandainya nanti memiliki tombol yang lain, kemudian tombol itu namanya juga memiliki nama yang sama dengan ini, jadi punya tombol bottom itu, nanti kalau tidak kita kelompokkan nanti akan tereksekusi semua. Jadi mesti kita buat fungsi initnya dulu teman-teman, seperti kemarin ini. Jadi kita akan membuat fungsi init dulu. Nah, ini kita copy paste di atasnya saja. Jadi ini kita kalau ada yang mengklik gitu, klik, kita load init klik gitu ya, function ini function klik gitu aja, klik. Nah, kita akan menjalankan fungsi kliknya itu. Nah, kita letakkan di atasnya atau di bawahnya bisa, sama saja. Nah, fungsi klik ini functionnya itu akan menjalankan apa? Kita akan mengelompokkan seperti yang ini kemarin teman, saat kita fungsi via ini seperti yang ini teman-teman ya. Kemarin pada saat kita ngisi ini maka akan dijalankan fungsi pengisian ini. Pada saat kita mengisi kolom kode bayar, kode santri, kita akan meload data santrinya. Pada saat kita mengisi kode pembayaran, kita akan memanggil pembayarannya sampai begitu. Jadi nanti kita pada saat klik juga sama teman-teman. Jadi kita copy paste saja dari sini, kita copy paste, kita letakkan di function klik ini. Nah, kita panggil mainnya yang tadi. Nah, ini sudah ada ID-nya belum? Nah, kita kasih ID dulu. ID-nya kita kasih ID apa teman-teman? Tombol kwitansi namanya. Tombol kwitansi. Nah, kita masukkan di ini. Nah, pada saat kita ada orang yang menekan tombol kwitansi, kita akan menjalankan fungsi ini, fungsi panggil kwitansi. Nah, ini. Nah, jadi nanti kalau ada tombol yang lain yang dipencet atau yang ditekan, maka dia tidak akan mengeksekusi fungsi-fungsi yang lain. Dia hanya akan menjalankan fungsi panggil kwitansi saja teman-teman. Coba kita jalankan dulu teman-teman. Ini kita cek apakah sudah berjalan. Kita simpan dulu, simpan, kemudian kita lihat, kita tutup dulu apakah sudah muncul di ininya. Nah, sudah muncul di sini teman-teman, ada tombol cetak. Kalau kita coba submit, nah ini masih seperti kemarin. Nah, kemudian kalau kita coba cetak, klik cetak, nah ini sudah langsung mengeksekusi teman-teman. Nah, ini tombol kwitansinya langsung tercetak di sini teman-teman. Nah, kemarin ini seperti saya sampaikan ya, ada sedikit kesalahan di kwitansi kemarin pada saat transaksi ini kemarin kita kosongkan. Nah, ini teman-teman ya, saat kita kosongkan kemarin untuk mengisi data di tunggakan ini supaya datanya kemarin itu direkap ini terisi penuh gitu ya. Nah, kita kemarin kan menambahkan ini pembayaran ini. Nah, pada saat kita kosongkan ini ternyata yang dieksekusi oleh kwitansi itu juga lain teman-teman. Jadi kita buka dulu ini. Jadi kita buka dulu. Nah, halaman terakhir ini ternyata yang dituju adalah halaman 7. Nah, halaman 7, sedangkan yang dieksekusi sini, nah yang di kwitansi di sini kosong. Kenapa kok kosong?
ternyata teman-teman setelah kita lihat-lihat ini kan 22 yang kita akan ambil adalah data ke 22. Sedangkan di sini adalah di 24 itu 7. Kemudian kalau ditambah dengan ini 26 itu adalah 23, ternyata kelebihan 1. Nah, makanya kita ini kurangnya menjadi 15 teman-teman. Atau teman-teman yang kalau ingin tidak merubah ini lagi, di sini tinggal dihilangkan saja. Nah, ini diganti nomor 0. Nah, di sini 0 pada saat ini tidak ada data. Nah, di sini kalau kita rubah jadi 0 atau kita kosongkan begitu, maka nanti pada saat kita menginputkan, kita coba menginput suatu data. Kemudian ini alih pembayaran bulan pertama. Ini nominalnya 250 saat kita submit. Nah, kalau ini langsung kita cetak, ini langsung muncul teman-teman, kesalahan tadi sudah tidak. Nah, ya teman-teman, nah ini sudah mencetak pada bulan Juli, kemudian jumlahnya juga sudah betul. Nah, yang masih bersalah adalah di kolom ini, kita harus membenahi di kolom yang ini. Nah, kenapa ini terjadi kesalahan? Kita buka dulu. Nah, ini kita lihat indeks di H, kemudian ini di transaksi di H1 kemudian ditambah 1. Nah, seharusnya ini tidak perlu ditambah lagi teman-teman. Nah, ini jadi ini sudah tidak perlu ditambah lagi. Jadi nah begitu, karena kalau ini di baris ke-1 itu sudah ditambah 1, berarti kan yang dinilai di baris kedua. Ini Z baris ke 2. Dan indeks transaksi H di 24 itu 1. Ini barisnya yang dinilai adalah baris ke-17 teman-teman. Nah, ini karena ini yang dicari adalah baris ke-17, jadi tinggal kita menambahkan ini 1 ditambah 16. Tambahkan 16. Ini juga ini tidak perlu. Nah, sudah seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kalau ini kan ini tadi sudah kita melakukan transaksi teman-teman. Nah, kemudian kalau kita melakukan transaksi yang sama atas nama santri yang sama begitu, kita lihat nanti. Namanya ini juga Ali. Saya nambah lagi pembayarnya tambah 1 bulan. Kita tinggal menambahkan saja teman-teman. Jadi dalam pembayaran yang masih berurutan, kalau kita submit, nah pada saat kita cetak teman-teman lihat. Nah, ini datanya yang masuk baru 1 teman-teman. Nah, coba kita lihat. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Pada saat kita melakukan cetak, nah ini yang muncul baru di Agustus, padahal seharusnya Juli sama Agustus. Nah, coba lihat, kita lihat lagi teman-teman di kwitansinya. Nah, kita lihat ada kesalahan apa.
jika D lebih dari 1. Nah, ini karena kita ke datanya kita ini teman-teman, harusnya ini ditambah dengan sama dengan, nah gitu. Nah, kita tinggal menambahkan di sini tadi tanda sama dengan, karena 1 itu masih termasuk teman-teman, karena kita tadi menghilangkan nomor 1 di sini. Nah, ini menghilangkan jadi 0, maka itu angka ini mulainya dari angka 1. Ya, ini tadi kita rubah di ini tadi teman-teman. Jadi apabila data ini lebih dari sama dengan, kemudian kita tarik ke atas sampai di angka 12 ini. Nah, kita akan coba lagi teman-teman, masih ada error tidak ini. Kita coba tambah 1 lagi ya. Kita add kemudian 01. Dan ini berarti pembayaran yang ketiga. Saya tambah lagi 1 bulan atau 2 bulan lagi gitu. Ini teman-teman, di sini langsung ini pembayarannya langsung terhapus. Kemudian kita pembayaran bulan keempat 250 lagi. Nah, namanya 2 kali pembayaran gitu dalam satu ini. Jadi ada 4 teman-teman ya, lihat ada 4. Kita cetak coba. Nah, tercetak 4 teman-teman, Juli, Agustus, September, Oktober, 1 juta pembayaran. Jadi walaupun ini tidak teman-teman, kita belum menampilkan transaksi yang ini ya, yang multiple input itu, tapi ini sudah bisa digunakan teman-teman. Jadi sudah bisa teman-teman menggunakan transaksi ini walaupun banyak transaksi dalam satu kali transaksi itu ada banyak pembayaran yang dilakukan oleh satu wali santri ya. Kita coba yang kedua umpamanya Hasan. Hasan itu keluar, jadi dia tidak punya tunggakan. Yang ketiga Budi, ini Ahmad namanya, yang bayar Bapak Ahmad. Pembayarannya saya bayar langsung 5 bulan atau 3 bulan gitu umpamanya. Saya bayar 3 bulan. Kemudian saya bayarnya uangnya ada 600 namanya gitu. Berarti ini yang kedua, kemudian 250 kita submit. Kemudian yang ketiga berarti dia cicil 100. Nah, kita submit. Lihat teman-teman, di sini akan otomatis menjadi 150. Kemudian kalau kita cetak ya teman-teman, nah ini dia pembayarannya juga tetap 600.000. Masya Allah, seperti itu teman-teman ya. Jadi alhamdulillah ini aplikasi kita sudah hampir jadi teman-teman. Jadi sudah bisa dibilang 80% sudah jadi, bisa digunakan insya Allah untuk diaplikasikan di sekolah teman-teman, atau bagi teman-teman yang baru belajar bisa nanti bisa diaplikasikan ke bentuk yang lain untuk pembayaran kasir atau yang lainnya, itu mungkin bisa diterapkan di situ. Nah, untuk pertemuan berikutnya teman-teman, mungkin nanti kita akan menambahkan ini rincian pembayarannya teman-teman. Jadi di sini kita akan tampilkan rincian pembayarannya. Mungkin seperti itu teman-teman. Kita akhiri. Bagi teman-teman yang belum subscribe ya, subscribe channel ini. Mudah-mudahan bisa menjadi semangat bagi admin untuk lebih semangat dalam mengupload video-video terbaru.